Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabadu. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang adab seorang muallim, ya, seorang guru dalam mengajar yang merujuk kepada ulama Imam An-Nawawi. Yang pertama, kata beliau, adab seorang guru dalam mengajar adalah niat mengajar dengan ikhlas semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru, ya, tidak boleh menjadikan gaji atau imbalan atau kedudukan di masyarakat atau di organisasi atau di lembaga sebagai tujuan. Dia mau mengajar bila dihormati seperti itu atau ingin memiliki kedudukan. Ya, ini niat yang keliru. Rasulullah telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang lain juga memberikan penegasan bahwa barang siapa yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang dipunyainya itu, sedangkan ia tidak mengajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, kesenangan dunia, materi, maka dia pun tidak akan mencium, ya, bau surga. Artinya dia berdosa dan tidak akan masuk ke dalam surga. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah kemudian dia tidak mau mengajari orang kalau tidak dibayar lah gampangnya, kalau tidak ada imbalannya. Maka orang seperti ini meskipun alim, ya, ilmunya banyak, dia tidak, dikatakan Rasul, tidak akan masuk atau mencium saja bau surga pun tidak bisa. Oleh karena itu ya tentu kita berupaya, ya, sekuat-kuatnya untuk mengikhlaskan, ya, niat kita dalam mengajar. Niat dalam umpamanya mengajar itu sebagai pekerjaan, profesi, niat untuk memberi manfaat. Andom manfaat, bahasa Jawanya, menyebarkan agama, memberikan manfaat kepada manusia, menjelaskan tentang risalah dakwah ini, dan setelah itu memperoleh gaji atau tidak, atau kecil atau besar, seyogyanya tidak menjadi dasar pertimbangan dalam mengajar dan tidak meniatkan untuk memperoleh materi itu. Sebab kekayaan itu sebenarnya sudah al-madmun, dijamin, ya, rizki itu. Tinggal bagaimana manusia wantasiru fil ardi, sunatullahnya bekerja, bertebaran di muka bumi, dan niatkanlah itu memberikan manfaat kepada manusia, dan itu hablum minan nas, ibadah, ya, mengajari orang, kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, ya, dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Yaj'alahu makhroja, jalan keluar kalau dia punya masalah. Kemudian juga Allah memberikan rezeki, ya. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi menjelaskan adab seorang guru adalah seorang mu'alim berakhlak yang baik, ya. Seorang guru bagaimana sekuat-kuat tenaga mencontoh Rasul berakhlak yang baik.
guru ya berupaya memiliki akhlak terpuji, di antaranya zuhud, izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi zuhud ini menjadi akhlak dasar ya, sebagai seorang guru harus dia lebih mengutamakan keridhaan Allah dan kesuksesan di akhirat kelak daripada kesuksesan materi di dunia ini ya. Utama yang dia kejar, yang paling utama bagaimana Allah meridhoi keadaannya ya. Dia mencukupkan waktu yang ada ini tidak habis untuk mengumpulkan dunia, bekerja, materi, tapi dia membatasi, saya mengambil bagian daripada dunia ini secukupnya dan saya lebih mengutamakan bagaimana bekal di akhirat kelak. Itulah orang yang zuhud. Tapi bukan berarti juga miskin atau apa ya, penampilannya kumuh compang-camping ya. Orang zuhud itu bagaimana hartanya ditaruh di tangan, tidak di hati, dan bagaimana dia mengutamakan keridhaan Allah. Kemudian Imam Nawawi juga menasihatkan bahwa seorang guru harus memiliki akhlak selain dari zuhud tadi, dermawan ya, pemurah ya. Kalau ilmunya benar, dia akan menjadi orang yang senang memberi ya. Mungkin dia tidak punya banyak harta, karena guru ini bukan jalur untuk menjadi kaya, adalah jalur pengabdian. Maka di antaranya ciri pemurahnya seorang guru itu bersodakohnya, dan memang begitu, ilmu ya. Begitu mudah dia kemudian membuat kegiatan pembelajaran ya. Tidak ditanya bisa memberikan penjelasan kepada umat. Jadi tidak melulu semuanya formal, harus diundang, harus disiapkan fasilitas, baru dia mau menjelaskan ilmu. Tidak, seorang yang alim, yang benar, guru itu murah ya, menyebarkan ilmu, senang menyampaikan ilmu, dan dia dermawan ya. Kemudian guru sabar ya, akhlaknya sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Sabar menjadi semacam pakaian, seperti pakaian ya. Seorang guru pasti akan banyak ujiannya ya, santrinya yang nakal, mahasiswanya kalau dosen yang nakal. Nakal bisa jadi ribut, bisa jadi mengerjakan tugas itu palsu ya, plagiat, bohong, dan macam-macam gangguan-gangguan ketika dia mengajar. Maka hendaknya seorang guru meniatkan ya, karena Allah, bersabar bagian daripada proses penyampaian ilmu, sehingga ilmunya berhasil disampaikan atau bisa diterima oleh jamaah atau santrinya. Guru harus sabar dengan ujian dan gangguan-gangguan. Kemudian guru juga harus berakhlak warok ya. Warok ini hati-hati ya. Jangan yang haram, yang subhat dia yang halal bisa jadi dia hati-hati ya. Yang subhat jelas ditinggalkan, yang haram pasti, yang subhat pun dia kemudian tinggalkan, yang mubah pun dia hati-hati, jangan-jangan ini bisa melalaikan gitu. Ini kalau perkara-perkara ini diterus-teruskan dia bisa lalai, dia hati-hati ya. Warok, memelihara diri, hati-hati ya, makanan, kemudian bergaul ya, berinteraksi ya, semuanya kemudian dia hati-hati. Kemudian guru juga khusyuk ya, seorang muallim nih khusyuk, ibadah tenang gitu ya, berzikir, menunjukkan dia bersyukur ya. Orang kalau terlihat gusar atau panik itu
atau muram ya, sedih. Jangan-jangan dia tauhidnya tidak bagus, dia tidak seperti tidak menerima takdir Allah gitu ya. Sebab musibah atau apapun yang dia alami ini harus membawa kepada keridoan ya. Sebagai seorang hamba apalagi guru, ridho bil qada akan menjadi contoh bagi murid ya, bagi santri. Gurunya tenang, ada musibah tenang, mungkin ada sakit tertentu dia tenang, menandakan dia ridho. Bahkan bisa bersyukur terhadap apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya. Guru juga berwibawa ya, berwibawa ini bukan sekedar jaga image apa-apa, tapi memang dia ilmu yang dia bawa itu mulia, maka ketika menjadi guru dia harus membawa dirinya loh, pembawaannya itu harus sesuai dengan ilmu. Nah, ini guru ini berat ya. Sebenarnya kewibawaan ini bisa diperoleh seseorang dengan cara banyak beramal soleh ya, banyak mengamalkan ilmunya, dia akan memiliki wajah yang atau terlihat wibawa. Kemudian berikutnya akhlak seorang guru adalah rendah hati ya, tidak boleh dia merasa ilmunya sudah banyak, mungkin saja mahasiswanya atau santrinya lebih tahu dari dirinya pada persoalan tertentu, muridnya sudah mempelajari atau membaca terlebih dahulu, dirinya tidak mau kalah dan kemudian menganggap paling benar. Ini diantaranya kesalahan seorang guru. Yang ada dia rendah hati, menerima kalau ada masukan atau kritik atau ada kebenaran yang berasal dari muridnya, dia menerima. Kemudian berikutnya tunduk ya, tunduk kepada syariat, makanya dia tidak sombong lah ya, tidak banyak bergurau, termasuk dia hati-hati ya, tidak stand up komedi ya, ketawa-ketawa ya, dia mengurangi ya kegiatan, minimalnya dikurangi ya. Kalau senang guyonan ya, tidak boleh habis waktunya untuk bercanda terus, bergurau terus. Kemudian dia harus menjauhi sifat dengki ya, dengki hasad atas kelebihan orang lain atau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dirinya tidak boleh mendengki. Kemudian juga tidak boleh merasa riak ya, atau berbuat riak, pahalanya amalnya ditunjuk-tunjukkan kepada orang, dan juga tidak meremehkan orang lain meskipun bisa jadi orang itu memang secara ekonomi strata sosialnya lebih rendah dari diri seorang guru itu, atau dari sisi pendidikannya, keilmuannya memang lebih rendah, dan dia tetap menghormati, tidak merendahkan. Demikian di antara adab seorang guru dalam mengajar menurut Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.